Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Farah Aulia Rahma akan menjelaskan tentang komunikasi produktif ala saya. Hari ini kita sudah masuk ke hari kedua. Saya akan fokus tentang berpikir sebelum berbicara. Nah, temuan apa sih yang didapat hari ini? Sebelum kita masuk ke komunikasi produktif, kita masuk dulu ke ilmu apa aja sih yang kita perlu dapatkan untuk berkomunikasi. Nah, belajar dahulu ilmunya, kemudian praktekkan agar komunikasi kita menjadi produktif. Berpikir sebelum berucap. Dalam komunikasi produktif ini, saya bagi menjadi dua. Pelajari ilmunya. Pada tahap ini, kita bisa ambil dari berbagai sumber. Bisa langsung belajar pada ahlinya, baca pada buku, bisa juga di YouTube atau sosial media informasi. Yang kedua, tentu saja kita harus selalu praktek. Praktek pertama diterapkan kepada diri sendiri, kemudian kepada orang yang diinginkan, lalu amati hasilnya. Jika berhasil, kita catat. Jika belum berhasil, juga kita catat dan kita ulang lagi, hingga mendapatkan hasil yang kita inginkan. Komunikasi yang saya ambil, saya bagi menjadi 4 bagian. Pertama, komunikasi kepada diri sendiri. Ya, sebelum kita memulai komunikasi produktif kepada orang lain, tentunya kita memerlukan komunikasi kepada diri sendiri tersebut agar produktif terlebih dahulu. Referensi buku yang saya ambil pertama adalah Al-Quran, karena ini merupakan petunjuk kehidupan dari kita yang terbaik. Lalu saya ambil materi komunikasi produktif dari ibu profesional. Yang kedua, buku dari How Inspiring Me, karya Dewi Nur Anissa. Yang kedua, saya ambil komunikasi bersama sebagai istri kepada suami. Nah, referensi buku yang pertama adalah buku Barakallahu Laka karya Salim Al-Fillah. Lalu ada buku Woman from Venus, Men from Mars. Yang ketiga adalah komunikasi sebagai ibu kepada anak. Nah, ini anak saya berumur 0 sampai 6 tahun. Nah, buku komunikasi yang saya ambil adalah Golden Age. Jadi, bagaimana caranya mengoptimalkan umur 2 tahun pertamanya. Lalu ada materi Kulwab yang saya ambil untuk melatih komunikasinya. Nah, ini yang saya tambahkan, yaitu komunikasi sebagai anak kepada orang tua. Nah, saat kita ingin berbicara kepada anak, tentunya kita juga memposisikan diri bagaimana kita menjadi anak ke orang tua. Karena bagaimanapun setelah kita menikah, kita tetap menjadi seorang anak dari orang tua kita. Nah, saya ambil adalah buku Barakallahu Laka karya Salim Al-Fillah. Lalu ada beberapa materi YouTube yang saya ambil. Nah, apa aja sih tantangan yang harus saya hadapi hari ini? Tantangan yang saya hadapi hari ini merupakan tantangan yang selalu terjadi kepada diri saya sehari-hari. Yang pertama adalah pribadi, yaitu manajemen pikiran, manajemen gadget dan waktu. Dan tantangan yang terakhir yang sebagai kuncinya adalah berbahagia dan berakhlak mulia. Nah, terus tantangan sebagai istri yaitu untuk mengutarakan keinginan kepada suami. Lalu sabar dan mendukung suami. Lalu tantangan sebagai ibu yaitu berkomunikasi dengan anak di usia dini. Nah, ini saya percaya bahwa meskipun mereka berusia masih dini, tapi mereka telah mengetahui dan memahami apakah maksud dari ucapan kita. Lalu mengajarkannya berbicara
membuat anak memahami kehendak kita dan melaksanakannya. Pada fase ini, saya fokus untuk mengajarkannya, untuk memahami apa yang saya perintahkan, untuk makan, dan menggosok gigi. Nah, tantangan saya sebagai anak kepada orang tua adalah manajemen komunikasi jarak jauh, lalu berkomunikasi kepada orang tua. Nah, poin komunikasi produktif saya ambil untuk sebagai indikator keberhasilan. Nah, ini indikatornya. Untuk bintang saya ganti dengan cinta. Jadi seberapa banyak cinta yang saya dapatkan hari ini kepada diri saya sendiri. Nah, indikator pertama adalah niat dan keberanian untuk mencoba. Nah, dengan adanya niat dan keberanian ini sudah menambahkan satu kebahagiaan kepada saya. Lalu yang kedua, saya telah mencoba hari ini. Jadi setelah saya mencoba untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, ini merupakan tambahan bintang untuk saya. Lalu belajar hal baru. Setelah saya mengutarakan niat, mencoba, dan saya mendapatkan hal baru, mendapatkan 3 cinta dari saya. Lalu yang keempat adalah praktek, yaitu mencoba apa yang telah saya pelajari. Dan yang terakhir adalah adanya respon. Untuk yang kelima, apakah itu responnya positif atau negatif, sesuai keinginan saya atau tidak, saya tetap bahagia. Karena itu merupakan proses belajar yang saya dapatkan. Lalu, rencanaku. Nah, pada rencana ini merupakan timeline yang saya ambil selama 15 hari ke depan. Yang pertama adalah proses persiapan mencari informasi dan amunisi. Pada 2 hari ini, saya mengambil yaitu proses persiapan dan mencari informasi serta mengambil beberapa ilmunya lah gitu, dan membuat rencana-rencana. Pada hari ketiga nanti, pada step pertama, saya akan fokus untuk berkomunikasi kepada diri saya sendiri agar menjadi produktif. Nah, saya ambil 3 hari untuk berkomunikasi kepada diri saya sendiri. Hari ketiga, saya belajar terlebih dahulu, yaitu bagaimana sih komunikasi produktif yang baik untuk diri saya sendiri. Hari keempat, saya praktekkan untuk berkomunikasi kepada diri saya sendiri. Nah, hari kelima, nah, ini saya tetap praktek. Nah, target saya untuk komunikasi produktif pada diri saya sendiri adalah saya menjadi berbahagia dan saya belajar untuk berkomunikasi lebih produktif, menjadi lebih baik lagi. Timeline hari selanjutnya, saya fokuskan untuk berkomunikasi kepada suami. Nah, seperti sebelumnya, untuk hari pertama, saya fokuskan untuk belajar ilmunya terlebih dahulu. Setelah mendapatkan ilmunya, kemudian saya praktekkan untuk berkomunikasi kepada suami. Target untuk berkomunikasi kepada suami ini yaitu saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik, berbicara dengan baik kepada suami saya, sehingga saya dan suami saya bisa menjadi satu tim untuk menjadi tim orang tua kepada anak. Lalu step selanjutnya, saya berkomunikasi kepada anak. Ini karena kelas Bunda Sayang ini berfokus kepada anak, saya mengambil hari yang lebih banyak. Saya ambil 4 hari untuk berkomunikasi kepada anak. Ya, seperti awalnya, saya belajar terlebih dahulu bagaimana sih berkomunikasi yang baik untuk anak kategori 0 sampai 6 tahun, yaitu khususnya pada golden age-nya di 2 tahun pertama. Lalu saya berikutnya, saya lebih banyak praktek untuk berkomunikasi kepada anak. Target saya adalah anak dapat berkomunikasi dengan baik. Saya bisa berkomunikasi secara produktif dengan anak saya.
dan anak saya menjalankan perintah saya dengan berbahagia dan saya pun berbahagia. Timeline terakhir yaitu berkomunikasi kepada orang tua. Hari pertama, saya fokuskan belajar terlebih dahulu ilmunya agar berkomunikasi produktif kepada orang tua. Nah, lalu saya praktekkan pada hari selanjutnya. Target saya adalah dapat berkomunikasi meskipun berjarak jauh dan memberikan kasih kepada 4 orang tua. Hari terakhir merupakan hari untuk mereview apa saja sih yang sudah saya laksanakan, checklist keberhasilan, membuat rencana agar 15 hari yang telah saya laksanakan tersebut bisa menjadi habit seterusnya. Nah, demikian merupakan komunikasi produktif yang saya capai hari ini. Untuk hari ini saya mendapatkan 5 cinta yang saya berikan kepada diri saya sendiri. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.